Bukhari singkat Said, lam ara Rasulullah sallam yusalli duha qad wa inni la usalliha. Aku enggak pernah melihat Rasulullah salat duha sama sekali, dan aku ingin melakukannya, kata beliau. Karena kata beliau biasanya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena khawatir dianggap wajib. Dan apalagi ada perintah beliau pada sahabat mulia Abu Hurairah, dan itu menguatkan bahwa ya kan, sholat duha itu boleh dirutinkan. Namun pernyataan sahabat mulia ya kan, Abu Hurairah, sahabat mulia Abdullah bin Umar, bukan tidak ada maknanya terkait dengan perutinan sholat duha, betul. Namun pernyataan beliau salah, yang mengatakan yang merutinkan sholat duha bid'ah. Yang betul tidak bid'ah, karena ada hadis tadi. Dan Rasulullah meninggalkan itu tidak dirutinkan karena khawatir dianggap wajib, kata sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha. Namun pernyataan beliau ini untuk kasus-kasus yang lain, jadi dalam pandangan sahabat mulia Abdullah bin Umar, kalau kita mau kembangkan dari pernyataan ini, setiap amal yang tidak dirutinkan oleh Rasulullah lalu kita rutinkan bid'ah. Paham itu? Jadi bid'ahnya sesuatu itu bukan karena tidak murni hanya perkara itu tidak disyariatkan. Bisa jadi amal itu disyariatkan namun caranya dirubah. Sebagaimana kalau ketiga sahabat tadi itu, ya kan? Padahal amalnya disyariatkan namun caranya mereka rubah. Itulah yang kemudian Rasulullah tentang. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, ya kan, setelah diawali dengan sumpah tadi itu, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka sama sunnah, dia tidak termasuk golonganku, kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian penjelasan terkait dengan kaidah yang ke-22 dari kaidah bid'ah ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Apa yang Ustaz sampaikan related dengan apa yang pernah saya alami. Dahulu ketika hendak menikah, saya juga sempat bentrok dengan keluarga suami mertua. Masalah hari H dan sanding di depan penghulu. Kalau saya inginnya dari hari Jumat dan pada saat akad tidak disandingkan, bertolak belakang dengan kemauan mereka. Tapi saat itu suami menasihati saya untuk mengalah, karena walau bagaimanapun niat baik ini jangan sampai merusak kebahagiaan semua, terutama khawatir melukai perasaan ibunya. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak apa jika kita mengikuti ya kan, keinginan orang tua, apakah tidak apa jika kita mengikuti keinginan orang tua meski mereka belum paham masalah ini, tetapi kami yang sudah paham mengingkarinya dengan hati kami. Karena pernikahannya sudah jadi, sudah selesai gitu kan, terjadi suami istri. Ya mudah-mudahan pengingkaran yang paling ringan itu adalah dengan hati. Walaupun ini kata Imam Nawawi ya tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu, kemudian menggunakan lisannya, disihati, atau dengan cara tadi yang kasus Solo itu. Ya kan? Wa man lam yastati fa bil qalbi. Kalau enggak mampu juga, maka ingkari dengan hati. Namun tetap kemudian nanti harus menjadi apa? Lentera
di keluarga itu untuk memperbaikinya. Allah Ta'ala, insya Allah gak bisa. Bukankah semakin sunnah harusnya hati kita semakin lembut menyikapi persoalan seperti yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Yang gak ada hati, bukan gak ada kaitan hati lembut dengan sikap mengingkari gitu ya. Bukan dianggap keras. Bukankah Rasulullah itu hatinya lembut? Siapa yang mengingkari kelembutan hatinya Rasulullah? Tapi kenapa kemudian perang juga ditegakkan oleh beliau? Ya kan? Bukankah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang yang lembut? Kalau kemudian orang yang dirinya tidak melanggar syariat, beliau mengalah terhadap istrinya ketika sering pergi ke masjid. Dia nggak berani marah karena ada hadis Nabi SAW melarang itu kan. Tapi ketika kemudian Subah menafsirkan Al-Quran, senak perutnya, beliau tonjok sampai babak belur, padahal sampai berdarah-darah wajahnya, dan diusir dari Madinah ke Basrah. Apakah kemudian kita menyatakan itu ingkarul munkar? Tidak. Lembut, kita mengenal sunnah tetap harus lembut dan wajib lembut. Tapi di tengah kelembutan itu bukan berarti kita longgar terhadap kemungkaran, ingkar mungkar. Tidak, itu dua hal yang berbeda. Sahabat mulia Abu Bakar, bukankah beliau orang yang lembut, gampang menangis? Makanya Aisyah ketika ya kan, beliau diminta Rasulullah itu jadi imam, beliau tidak mau. Kenapa? Karena Abu Bakar itu lembut hatinya kan. Pada saat itu Aisyah mengatakan, jangan Abu Bakar, beliau lembut hati. Seperti itu. Tapi ketika agama Islam ya kan sudah diganggu, beliau pasang badan kan? Jadi ada kalanya ya kita lembut, ada kalanya kita tegas untuk mengingkari kemungkaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika orang tuanya melakukan kesyirikan, beliau diamkan kan? Bukankah dia seorang nabi dan rasul yang pasti tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala? Ya apa tidak? Apa yang beliau lakukan itu adalah ajaran. Apa kata beliau kepada ayahnya? Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dikata tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, disebut nama apa? Azar. Atattakhidhu asnaman alihah, apakah kamu ingin menjadikan ya kan patung-patung ini sebagai Tuhan? Sungguh saya melihat Anda dan kaum Anda dalam keadaan saat yang nyata. Kalau bahasa orang kita sekarang gimana? Anak ngomong sama orang tua begitu, gimana kira-kira? Anak nih anak nih, masa berani ngomong gitu sama orang tua? Ya apa tidak? Bukankah dia seorang nabi yang punya hati yang sudah terasa dia lembut? Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari itu lakukan. Artinya kalau kita mengingkari kemungkaran itu karena ada perintah, lakukan. Itu tidak bertentangan dengan perintah kita untuk berlemah lembut dan melembutkan hati. Itu dua hal yang berbeda. Paham yang saya maksudnya? Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum barakallahu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin wa iyyak. Ustaz, saya mau tanya. Dulu pernah datang ke orang pintar. Sejatinya dia bodoh sebenarnya. Dia pintar kebodohin kita. Untuk apa ini? Apa ini Pak? Ini tulisan dokter Kapoteker. Apa itu? Di teror. Oh iya. Intinya pertanyaan, dia tahu kalau itu orang pintar. Apakah kalau datang orang pintar itu adalah termasuk syirik? Ya syirik itu.
ya kan? Walaupun terkadang dia pakai sorban, ya kan? Saya pernah datang juga dulu tahun 89-90, ya kan? Saya ikut perahu pada belum ada kapal PLD ke Kalimantan. Saya ikut kapal kalau nggak perahu, dan itu pemiliknya. Dan di malam hari saya diajak sama dia untuk nemani dia. Saya nggak tahu kemana. Saya dibawa jauh sekali sampai ke nggak ada orang, dekat bukit di Jawa Timur. Di tempat itu masya Allah rumah paling besar paling mewah. Itu dia itu. Rupanya kata dia itu kiai spesialis penglaris. Saya dengerin dia apa yang diomongin. Nanti kalau kamu nyampe, kamu tebarin ini, kasih beras kuning, kasih minyak, segala macam tebarin. Ya kan? Tampilannya masya Allah itu. Ya seperti betul-betul kiai. Ya saya pikir dalam hati saya itu bukan kiai, ngajarinnya nggak benar kan? Ya kalau sorbannya hijau bisa dibeli tanah apa? Pada saat itu. Ya kayak gini juga termasuk apa? Dukun sapi. Itu termasuk apa? Kesyirikan. Wallahu ta'ala tidak boleh. Ya orang menganggap kayak gitu, kan ini kiai, masa kemudian diajar kesyirikan. Ya kiai itu nggak semuanya alim, sampai dengan Ustaz nggak semuanya punya ilmu kan? Seperti itu. Kalau yang dilakukan adalah kesyirikan, ya tetap syirik. Ya kan, karena dasar penilaian kita adalah wahyu. Siapapun yang melakukan kesyirikan tetap syirik, walaupun dia anak Nabi Nuh alaihissalam, walaupun itu ayahnya Nabi Ibrahim, walaupun itu ayah dan ibunya Rasulullah SAW, walaupun itu pamannya Rasulullah. Jangan dibiarkan untuk melakukan kesyirikan. Tetap kita katakan mereka melakukan kesyirikan. Wallahu ta'ala. Walaupun dia bukan siapa-siapa, orang biasa, tapi ahli ibadah berarti dia seorang mukmin sejati, dia tidak melakukan kesyirikan. Wallahu ta'ala. Gimana hukumnya Ustaz ketika itu anak saya meninggal dunia? Berselang 2 bulan saya pergi menziarahi kuburannya. Ternyata kuburannya udah nggak ada dan udah tergantikan oleh kuburan orang lain. Apakah saya harus protes ke dinas kuburan? Ya nggak perlu lah, ya kan? Tetap ibu doakan. Kalau anak ini katakanlah dia wafat sebelum balik, udah dijamin surga dia. Kalau setelah balik, doakan kebaikan untuknya dari kejauhan, walau jasadnya kita nggak tahu di mana. Ya apa tidak? Walau jasadnya kita nggak tahu. Nah karena dia dirusak oleh mereka, yang tanggung jawab adalah siapa namanya? Yang dinas kuburan. Ya, nanti kalaupun diprotes, apakah kemudian akan kembali anak itu, atau kemudian ditumpuk, atau kemudian jasadnya dibuang, kita nggak tahu juga kan? Ya sudahlah, ikhlaskan saja daripada kemudian terjadi apa? Perdebatan dan seterusnya. Dan nggak perlu bayar per bulan, per tahun. Yang penting sudah di awal kita kuburin, selesai. Mau diapain urusan dia itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dia dikubur di situ, walaupun andai kata pihak dinas nggak kasih tahu kita bahwa ya kan anak itu dipindah kuburan di kemana, ya sudah kita doakan saja dari kejauhan atau ketika datang ucapin salam, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nggak usah pusing-pusing Mbak, apalagi beli kambing khusus tambah mahal view-nya emang dijamin masuk surga kan? Enggak. Mendingan kemudian beli rumah buat istri baru daripada persiapan buat kuburan yang mewah. Allah Ta'ala. Baik, saya sering kajian di Blok M, namun keluarga dan ibu saya khawatir dengan kajian ini karena keluarga saya mendengar kajian ini suka bahas tentang bid'ah. Ya memang bahasanya di bid'ah, ya nggak mungkin bahas yang lain kan gitu. Kita bahas tentang kaidah bid'ah.
Mereka takut jika nanti orang tua saya tiada, saya tidak mau buat acara tahlil atau al-wahad di rumah. Saya merasa nyaman kajian di Blok M sudah 2 tahun ini dan pelan-pelan meninggalkan tradisi atau bidah. Pun nasibnya Ustaz, apakah saya harus mengikuti keluarga saya atau tidak? Orang tua itu wajib ditaati dalam segala hal kecuali ketika bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Allah perintahkan kita untuk taat pada orang tua, tapi dilarang kita mengikuti orang tua kalau mereka merintahkan kemaksiatan kepada Allah. Wa in jahadaka la tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata keduanya maksa Anda itu untuk melakukan kesyirikan kepada, jangan taati dia, tapi tetap perlakukan keduanya di dunia ini dengan baik. Harus ngomong dengan baik. Insya Allah, bilang aja ke ibu, insya Allah saya akan lakukan yang terbaik buat bapak dan ibu. Ya, kalau perlu himpun tuh 18 amal yang disyariatkan ini untuk bapak dan ibu, hadiah dari Rasulullah SAW. Ini yang nyampe pada orang bapak dan ibu itu. Dan kaji kalau perlu sejarah tentang tahlilan itu. Dalam tradisi itu sejatinya nggak ada, Pak. Saya kasih referensinya. Beli buku namanya Santri NU Menggugat Tahlilan. Saya baca buku ini dulu sebelum saya kenal Sunnah, tahun 96. Karena kami sering, ya kan, dialog sama ada om kita yang Muhammadiyah, nggak tahlilan. Sementara kita tahlil. Ternyata kok nggak ada di NU asalnya. Itu di buku itu ada. Termasuk Syekh Darat, ya kan, gurunya Hadratus Syekh Hafizul Asari itu mengatakan tahlilan itu bid'ah munkar. Dalam ibadah juga itu bid'ah munkar. Baru belakangan ini dipertahankan seakan-akan itu tradisi, bukan tradisi itu asli. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i itu takziah itu hanya 3 hari, mengacu kepada hadis Ja'far. Ya kan? Ketika Rasulullah katakan kalian jangan menangis setelah 3 hari. Rasulullah larang keluarga Ja'far untuk menangis meratapinya lagi, nggak boleh. Itu yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa takziah itu hanya 3 hari. Dan telusuri lebih jauh lagi. Nanti yang bertanya ini coba nanti searching di YouTube Ustadz Abdul Aziz, pendeta Hindu masuk Islam, itu menjelaskan tentang sejarah tahlilan itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sebulan, nyewu 1000 itu. Itu tradisi Hindu bukan Islam. Kalau Anda bisa menjelaskan ini, ya kan, kepada ibu, kalau perlu datangkan ustadz yang melakukan itu ke rumah, bawakan data itu semua. Gimana respon dia? Ini ada datanya semua, kita nggak bicara omong kosong kan. Dari dulu, masya Allah, kita itu berantem negara kalau nggak tahlilan, maulidan, apalagi kunut. Hanya gara-gara seakan-akan nggak ada amalan lain selain itu gitu. Karena baik maulid ataupun tahlil itu ada uangnya kemudian sekarang, sehingga sulit diberantas. Ya apa tidak? Bahkan ada yang pakai 35 juta, besek masalahnya. Bahkan mulai dari proses penanganan ada duitnya, nyolatin ada duitnya. Ya kan? Saya tahu ketika anaknya pembantu saya meninggal, gak ada yang peduli. Saya minta ibu-ibu untuk ngurusin, kemudian saya nyolatin, baru datang mereka. Habis kata gak jelas akan apa-apa. Oh di sini kalau ada yang meninggal harus diserahkan kepada kita, Pak. Jadi ada uangnya. Belum lagi kemudian yang gali kubur ada duitnya, Pak.
Saya bantu tetangga pernah bayarin satu orang 3.000, 30.000. 13 orang saya bayar 390. Ya kan? Saya melakukan kewajiban saya sebagai tetangga. Lalu kemudian setelah selesai, saya tanya bulan punya apa tidak, gitu kan? Kemudian ada ikut bantu sholat. Setelah itu selesai, saya bilang mohon maaf keluarganya, saya cukup bantu sampai di sini. Tolong jangan diundang saya dan jangan dikirim makan ke sini. Apakah mereka marah? Tidak, karena saya sudah melakukan kewajiban yang diperintahkan agama. Yang jadi masalah itu komunikasi sebelum meninggal. Kita tidak baik dengan mereka, kewajiban kita yang merupakan hak mereka tidak dipenuhi, ya kan? Begitu kemudian meninggal diundang, kita bilang mohon maaf, saya tidak lakukan itu bid'ah, sesat, neraka, dibakar rumah kita orang. Karena Islamnya dilakukan secara parsial, tapi kalau dilakukan secara sempurna, insya Allah selama ini gak ada masalah dengan tetangga saya. Walaupun saya tetap katakan seperti tadi saya katakan, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya saya melanggar, tolong dengan nasihatin saya. Yang memang disyariatkan saya nggak lakukan, tolong nasihatin saya. Apa yang kewajiban saya, insya Allah kalau saya mampu saya bantu. Nggak usah diminta. Saya buktikan itu. Insya Allah ini anak ini, ya kan, semakin sering ngaji ke sini, bukan yang didapatkan pertama kali. Biasanya kan koreksi, bu ini salah, ini bid'ah, jangan begitu dulu. Tunjukkan perubahan Anda dengan menjalankan syariat yang benar, bakti pada orang tua. Bantu di rumah, jangan malas. Kalau perlu ibu itu duduk manis tiduran, Anda yang ngepel, Anda yang bersihin rumah, Anda yang nyapu, ya kan? Ada yang masak, Anda yang nyuci. Insya Allah orang tua itu akan ada perhatian pada kita. Kok anak saya semakin sering ngaji, kalau kok ada perubahan ya? Udah biarin aja kan. Walaupun kadang-kadang berbeda itu masih ada penerimaan itu. Ini masalah akhlak, Pak. Sebetulnya Syalbani menyadari, jangan ajarin salafi, ikhwan salafi itu akidah, tapi ajarin mereka akhlak. Ini ada masalah dengan anak kita sebetulnya. Padahal yang paling banyak memasukkan kita ke surga itu apa? Ketika Rasulullah ditanya ke sahabat mulia Abu Hurairah, su'ilat Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apa jawaban Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah ditanya tentang perkara apa yang paling banyak masukkan orang ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, baik pada orang tua kita atau dengan sesama kita. Ya kan? Penuhi kewajibannya. Sambil kemudian mungkin belikan bukunya. Kalau nanti tidak bisa ceramah, tidak bisa nyampaikan, cuma nih saya dapat buku. Tadi buku santri beredukasi ke ibunya, atau ada punya karya-karya Kiai Haji Marus Ali, juga beliau pelakunya dulu, kemudian taubat, nih buku-bukunya kasih saya, suruh baca. Itu ilmiah, jelas datanya, bukan ngarang-ngarang, tidak. Ya kan? Lalu kemudian pasti tetangga mengatakan, ternyata nggak ada ya. Tapi kalau kita nggak melakukan, gimana kata tetangga? Nanti itu urusan lain. Ya kan? Tinggal kemudian bagaimana kita komunikasikan dengan tetangga. Bukan berarti ketika kita mengamalkan sunnah ingin menjauh dari orang, tidak. Islam ini luar biasa. Masalahnya Islam ini asing di tengah kaum muslimin. Itu jadi itu masalahnya. Makanya kewajiban kita menyampaikan setiap yang kita tahu dari sunnah ini, soal diterima atau tidak urusan lain. Kalau ada Quran, hadis, antum bisa posting dengan posting lah. Mungkin bagi kita nggak ada artinya, tapi bagi orang lain bisa menyentuh hatinya, bisa menjadi sebab yang dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sambil doakan orang tua nanti supaya mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala. Maaf jika di luar tema. Begini Ustaz, insya Allah akhir tahun ini saya ada rencana menikah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk biaya semuanya dari orang tua calon suami saya. Alhamdulillah.
dan mereka yang mengurus semuanya. Masya Allah nih, ini calon suami yang baik, cari suami yang begini nih. Di sini saya hanya mengikut rencana mereka, dan orang tua dari calon suami saya meminta kami untuk tinggal bersama mereka setelah kami menikah. Ikuti saja dulu. Sedangkan saya dan calon suami saya ingin mengontrak, itu urusan lain. Yang penting nikah dulu, itu tahapan pertama. Ya kan? Baru kemudian nanti buat usaha, beda wilayah, misalkan beda daerah, beda kota, dengan maaf kita mau usaha di sini, izin ya, udah izin nanti pindah. Jangan sekarang dibicarakan itu. Bermain cantik lah. Ini nanti belum apa udah bicarakan hal yang tidak diingat, akhirnya nggak jadi itu nikah. Apakah kami berdua akan menjadi anak durhaka jika kami tetap memilih mengontrak setelah menikah? Kan belum jadi nikah dulu. Ini sama dengan orang yang menanyakan, Pak Ustaz, karena kita banyak dapat pahala di surga ini, sholat dapat ini, puasa dapat ini, haji dapat ini, gimana menikmatinya? Jangan pusing cara menikmati, yang penting pastikan dulu Anda masuk surga. Ya apa tidak? Anda pusing bagaimana menikmatinya, itu urusan Allah nanti. Yang jelas dimensinya akhirat beda dengan dunia, Pak. Kita kadang itu ditakuti dengan bayangan, ya kan? Ini belum nikah aja sudah mikir kemana-mana, udah kontrak. Ini sebabnya apa? Komunikasi terlalu banyak sebelum nikah. Mestinya ini komunikasinya pakai perantara. Kayak gini akhirnya akhwatnya kepikiran, gak bisa tidur. Pas begitu hari sakit, ya kan? Ini banyak terjadi seperti itu. Saran saya, nikah dulu selesaikan, tinggallah sama mertua barang sesaat, lalu kemudian suruh suami berbisnis. Kan begitu tuh. Buka usaha, misalkan katakan setahun sama dia setahun, gak masalah. Berbaktilah pada orang tua, ya kan? Lalu kemudian nanti buat ide gimana supaya gak tinggal bersama, ya kan? Cari, ambil hatinya dulu, sehingga kemudian ucapannya didengar dan lain-lain. Memang tinggal sama mertua tuh gak enak, apalagi di awal nikah. Jadi sorotan, Pak. Makannya gimana, banyak apa tidak, kan gitu. Cara duduknya, cara senyumnya. Tuh 6 bulan pertama sengsara ya tinggal sama mertua. Tapi di sisi lain enak, semua dipenuhin kan. Cuman jadi sorotan. Dan ditanya, gimana suami kamu? Gimana membantu kamu? Kan begitu. Itu cuma sebentar, maksimal 6 bulan habis itu selesai. Ya kan? Supaya teralihkan, cepatlah punya anak. Begitu hamil, fokus ke hamilnya. Ya gitu kan? Gimana anaknya sudah gak bicara lagi nanti. Ini kadang ditunda 2 tahun, 3 tahun. Ngapain nikah ditunda? Karena itu tujuan nikah diantaranya kan, pengen punya anak. Taib. Jadi jangan bilang durhaka dulu. Sekarang nikah dulu selesai, baru tinggal sementara dengan mereka. Tunjukkan etikat baik. Kalau masya Allah, kalau di awal itu anti, misalkan dia ceweknya ini dipandang baik oleh mertua, laki dan perempuan, masya Allah itu. Walau mungkin tinggal sebulan 2 bulan, masya Allah luar biasa baiknya orang itu. Habis itu pindah, kan dikenal baik. Ketika nanti suaminya macam-macam, ya kan, ke anti, dia laporin misalkan tentang anti, atau anti melakukan sesuatu pada suami, karena yang ditanam apa? Kebaikan, yang diingat kebaikan. Pada saat kemudian nanti suaminya bilang, oh ternyata suami istri saya enggak, kamu aja begitu, kamu pasti dibelain kan kita ya. Ya apa tidak? Banyak mertua yang membela mantunya karena nampak tohir depan matanya dia baik gitu. Kemudian
Apalagi kemudian beliau sudah tua. Ya kan? Bukan jangan didoakan juga cepat husnul khotimah. Iya kan? Kalaupun doa ya Allah mudah-mudahan mertua saya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi jangan minta waktu, jangan percepat, jangan, nggak boleh. Boleh nggak kita doakan orang tua kita mudah-mudahan diwafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan ya Allah, saya udah nggak kuat lagi sama dia, ya Allah segera diwafatkan. Nggak boleh. Bisa jadi kita duluan itu. Allah Ta'ala. Kata beliau, alasan mereka untuk kami tinggal bersama mereka supaya kami bisa mengabdikan uang kontrak itu untuk hal yang lain. Mengalokasikan uang kontrakan itu untuk hal yang lain. Penjelasannya ini berarti suaminya ada dua kemungkinan nih. Bisa jadi suaminya ini belum dewasa, belum mandiri. Dia takut kemudian mengecewakan mantunya, maka dia harus di-cover sama mertua. Bisa jadi itu. Kalau begitu sungguh tunjukkan pada suami Anda kalau Anda mandiri. Segera cari duit dari sekarang tuh. Minta modal sama mertua kan. Bisa jadi itu. Ya apa tidak? Atau yang kedua memang alasan demikian. Ini orang tua baik sebetulnya ingin anaknya ini supaya apa? Mapanlah secara ekonomi itu. Ini berarti orang tua baik, mertua baik. Ya kan? Tinggal kemudian kalian berdua berbakti pada keduanya. Yang harus anti sadari bahwa suami ini lahir dari keluarga itu, yang membesarkan mereka sampai kuliah mereka, yang menikmati hasilnya nanti. Masa tinggal sama orang tua sebentar aja gak mau? Paham dimaksudnya? Masa tinggal? Paling tidak ini wujud terima kasih nanti pada mertua. Ada omongan yang tidak baik, sabar. Dan berusaha jangan menjadi omongan mereka. Yaitu dengan melakukan akhlak yang walaupun tetap saja yang namanya boleh jadi kesalahan. Tapi kalau di awal diterima insya Allah aman. Yang jadi masalah, yang jadi kesalahan itu biasanya karena salah satu dari mereka gak terima, gak setujulah mereka, tapi dipaksakan. Biasanya dalam waktu tertentu itu selalu dicari kesalahan. Bukan kata mama apa, dia tuh begini pura-pura baik aja begitu. Tapi kalau di awal bapak mertua dan ibu mertua udah terima, aman sebetulnya. Ini masalah kekhawatiran nanti saja. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan pernikahannya, dimudahkan hubungannya. Tidak selamanya orang tinggal sama mertua itu sengsara. Ya kan? Insya Allah bisa jadi itu sebab kebahagiaan. Tidak di dunia tapi di akhirat. Paling tidak Anda sudah membantu suami untuk menjadikan baktinya pada orang tua jalan ke surganya. Wallahu ta'ala. Ustaz, saya mempunyai anak gadis yang sudah bekerja di Jakarta ini selang hampir 4 tahun. Sebelumnya anak saya ini sekolah dan kuliah di Padang. Itu selalu memakai jilbab, walaupun hanya ke depan rumah kami selalu menggunakan jilbab. Tapi semenjak 1 tahun ini dia tidak lagi mau menggunakan jilbab kecuali ke kantornya. Saya sudah berusaha mengingkarinya dari cara yang lembut sampai dengan cara yang keras, tapi tidak berhasil, Ustaz. Ya, terkadang saya putar YouTube kajian sunnah di depan dia, tetapi belum tersentuh juga hatinya. Dan setiap sholat dan tahajud saya selalu doakan, sampai sekarang belum juga berubah. Kawan-kawannya sekarang banyak yang tidak menggunakan jilbab. Bagaimana harusnya saya lagi Ustaz? Dan terima kasih. Pertama, Allah kadang uji kita dengan anak kita, diuji dengan pasangan kita. Ini tadi Ahmad tadi sedang diuji dengan berdua. Mudah-mudahan baik kan gitu ya. Ini artinya Allah sedang cinta sama ibu atau bapak yang bertanya ini. Tidak ada orang yang dicintai oleh Allah kecuali akan diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah mencintai satu kaum, pasti Allah akan uji dia.
ingin naik kelas, ya kan? Buktinya, masya Allah, karena anaknya berubah gak pakai jilbab tadi, sehingga kemudian ibunya rajin tahajud, rajin ini. Coba kalau lurus-lurus saja anak itu, mungkin doa tidak, tahajud enggak. Iya benar. Itu hikmahnya. Ikhtiar ibu sudah benar. Tinggal kemudian solusinya adalah, ya kan? Kalau dia belum nikah, segera nikahkan. Kalau belum nikah, ya kan? Atau kemudian suruh minta dia keluar dari kerjaan itu dan cari kerjaan lain yang mendukung dia supaya bisa berjilbab. Atau kemudian batasi komunikasi dengan teman-temannya yang berusaha itu. Yang berusaha agama ya, karena memang Rasulullah katakan al-mar'u ala dini khalili, seorang itu tergantung agama temannya. Fal yandu ahadukum ila man yuwali. Perhatikan siapa yang bakal menjadi temannya. Ya kan? Dan buktinya di pengaruh lingkungan luar biasa. Kalau kemudian sudah berikhtiar tapi kemudian tidak berubah, bersabarlah. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya kan? Saya ingat dengan seorang ibu dulu, suaminya luar biasa kasar kata dia. Kalau disuruh sholat, ngegaplok dia. Akhirnya kamu gak berani. Apa yang dilakukan? Sejak itu dia gak nasihatnya. Tapi dia sayang sama suami. Di lain pihak, orang ini baik. Bahkan suaminya katanya, hanya masalah sholat yang susah. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia gak nasihatin. Dia hanya rajin tahajud, menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba suaminya rajin nonton YouTube, kajian sunnah, dan kemudian rajin sholat. Setelah itu senang tahajud. Ya kan? Masya Allah, kemudian dia menangis gembira karena, ya kan? Beliau menangis karena gembira. Lihat bagaimana dahsyatnya Pak. Dahsyatnya doa itu. Di satu sisi ibunya Masya Allah semakin baik ibadahnya, semakin rajin ibadah. Apa yang salah dengan saya? Kenapa suami saya begini dan segala macam? Atau cari teman dia yang masih berkomunikasi dengan dia baik agamanya, yang didengar ucapannya untuk menasihatinya, ya kan? Walau pesan seakan-akan dari dia, walaupun pesannya dari kita, minta ke dia untuk disampaikan bukan dari ibu, bukan dari orang tua, tapi dari dia. Atau guru, atau orang siapapun yang bisa didengar, yang masih dengar ucapan yang bisa jadi anak itu nggak patuh sama kita mungkin, ya kan? Cara penyampaian kita menyakitkan hati dia, atau ada sesuatu yang tidak, keinginan yang tidak dipenuhi sehingga dia marah dan seterusnya, kemudian dia bersikap banyak sebab kan gitu. Tapi alhamdulillah apapun sebabnya, ikhtiar yang dilakukan sudah baik. Tinggal ikhtiar yang lainnya sambil jangan berhenti berdoa, cari kemudian apa? Calon suami yang baik, nikahkan dengan orang itu, atau kemudian evaluasi teman-temannya dan kasih tahu kalau ibu ada punya referensi bahwa ada orang yang tadinya baik menjadi usaha sebab ini, kamu mau nggak seperti ini? Oleh karena itu mari kita kembali kepada agama dan seterusnya. Dan kasih contoh-contoh orang yang mungkin dikagumi oleh dia, kalau kemudian dia bertobat kepada Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu dengan cara itu anak ini kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.